Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilqis Rupiah Hakim dengan NIM 195094070711120 akan menjelaskan tentang estimasi interval selisih dua proporsi. Sebelum masuk ke topik utama, kita ketahui terlebih dahulu tentang estimasi. Estimasi merupakan suatu metode di mana kita dapat memperkirakan nilai populasi dengan memakai nilai sampel. Nilai penduga disebut dengan estimator, sedangkan hasil estimasi disebut dengan estimasi secara statistik. Adapun ciri-ciri estimator yang baik, yang pertama yaitu unbiased atau tak bias. Artinya nilai harapan dari estimator sama dengan nilai parameter. Jadi jika ekspektasi theta topi sama dengan theta, maka disebut dengan unbiased. Jika sebaliknya, yaitu ekspektasi theta topi tidak sama dengan theta, disebut dengan bias. Yang kedua yaitu efisiensi. Estimator yang digunakan memiliki varian yang paling kecil. Jadi untuk grafik ini kita gunakan sigma 1 kuadrat karena memiliki varian yang paling kecil di antara yang lain. Yang ketiga yaitu konsisten. Artinya semakin banyak sampel, maka estimator semakin mendekati parameter. Selanjutnya, estimasi sendiri ini memiliki dua jenis. Yang pertama itu estimasi titik dan yang kedua estimasi interval. Nah, pada kali ini kita bahas tentang estimasi interval. Estimasi interval adalah penaksiran populasi dengan nilai-nilai dalam suatu interval tertentu. Estimasi ini dibatasi oleh dua nilai, yaitu batas atas dan batas bawah, yang masing-masing memiliki simpangan D dari estimatornya. Atau nilai D ini sendiri bisa disebut dengan error estimasi. Besarnya D akan tergantung kepada satu, ukuran sampel acak yang digunakan, yang kedua, tingkat keyakinan, dan yang ketiga, distribusi probabilitas untuk statistik yang digunakan. Jadi bisa menggunakan distribusi normal, distribusi binomial, chi-square, dan lain sebagainya. Sebelum menentukan estimasi interval dan parameter, kita tentukan terlebih dahulu tingkat kepercayaan yang disimbolkan sebagai 1 min alpha. Jadi untuk tingkat kepercayaan itu pada umumnya ada 90%, 95%, dan 98%. Jadi ini juga ada grafik distribusi normal. Untuk 1 min alpha sendiri adalah tingkat kepercayaan atau tingkat keyakinan, dan alpha adalah taraf nyata atau besarnya kesalahan yang ditolerir dalam membuat keputusan. Kita misalkan parameter yang akan diestimasi adalah theta, maka estimasi intervalnya adalah theta lebih dari theta topi min D, theta kurang dari theta topi plus D sama dengan 1 min alpha. Selanjutnya yaitu estimasi proporsi. Proporsi sampel adalah pendugaan bias terhadap proporsi populasi. Jika ukuran sampel cukup besar yaitu N kali P maupun N kali 1 min P, di mana 1 min P ini sendiri merupakan peluang gagal atau Q lebih besar 5, di mana P adalah proporsi populasi, maka distribusi sampling proporsi akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata P dan standar deviasi proporsi. Kita tentukan terlebih dahulu untuk distribusi sampling proporsi yang berlaku sigma P kuadrat sama dengan P kali 1 min P per N untuk populasi tak berhingga. Jika kita ingin menggunakan atau menentukan populasi berhingga, maka untuk rumus ini tinggal kita kalikan N besar kurangin N kecil per N besar min 1, di mana N besar ini merupakan banyaknya jumlah populasi dan N kecil banyaknya sampel. Umumnya P tidak diketahui, maka nilai dari sigma diestimasi dengan SP dan P diestimasi dengan P topi, sehingga kita dapatkan bentuk SP sama dengan akar P topi kali 1 min P topi per N. Dalam pengujian distribusi normal, bentuk Z ini kita punya Z sama dengan X min mu per sigma, di mana X digunakan untuk menduga mu dan sigma ini merupakan variasi yang digunakan. Namun untuk estimasi proporsi, kita gunakan P topi dan P, di mana P topi digunakan untuk menduga mu dan untuk sigma-nya sendiri kita ganti dengan SP, sehingga kita punya bentuk Z
sama dengan P topi min P per akar P topi kali 1 min P topi per N. Karena kita ingin mencari nilai parameter dari P atau proporsi populasi, maka kita pindah ruas. Kita dapat rumus P sama dengan P topi plus minus Z akar P topi kali 1 min P topi per N. Nah, Z ini sendiri adalah nilai D, yaitu error estimasinya. Selanjutnya kita dapat interval keyakinan dari estimasi proporsi atau satu proporsi, yaitu P lebih dari P topi min Z alfa per 2 akar P topi kali 1 min P topi per N, dan P kurang dari P topi plus Z alfa per 2 akar P topi kali 1 min P topi per N, sama dengan 1 min alfa. Estimasi selisih dua proporsi, teorema. Jika P1 topi dan P2 topi menyatakan proporsi sukses dalam sampel acak masing-masing berukuran N1 dan N2, di mana N1 dan N2 adalah sampel besar N lebih dari sama dengan 30, maka selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% untuk selisih kedua parameter binomial P1 min P2 adalah, jadi sebelumnya kan kita sudah dapat interval keyakinan estimasi proporsi. Namun karena di sini kita selisih dua proporsi, maka ada dua sampel, sehingga untuk P menjadi P1 min P2 dan SP menjadi akar P1 topi kali 1 min P1 topi per N1 ditambah P2 topi 1 min P2 topi per N2. Jadi untuk estimasi selisih dua proporsi kita dapatkan interval keyakinannya P1 min P2 lebih dari P1 topi min P2 topi min Z alfa per 2 akar P1 topi kali 1 min P1 topi per N1 plus P2 topi kali 1 min P2 topi per N2, dan kurang dari P1 topi min P2 topi plus Z alfa per 2 akar P1 topi kali 1 min P1 topi per N1 plus P2 topi kali 1 min P2 topi per N2 sama dengan 1 min alfa, di mana P1 dan P2 ini merupakan proporsi populasi, P1 topi dan P2 topi merupakan proporsi sampel 1 dan 2, dan N1, N2 merupakan banyaknya sampel 1 dan 2. Kita lanjut ke contoh. Untuk mengetahui perbedaan proporsi ketaatan pemilik mobil dalam membayar pajak atau PKB, diambil sampel secara acak di kota A dan B. Di kota A sebanyak 100 pemilik mobil, ternyata 72 orang telah melunasi PKB. Di kota B sebanyak 100 pemilik mobil, ternyata 66 orang telah melunasi PKB. Tentukan interval keyakinan sebesar 90% untuk mengestimasi beda proporsi pemilik mobil yang taat melunasi pajak di kedua kota tersebut. Dari soal ini kita ketahui bahwa untuk N1, N2, X1, X2 itu ini bakal kita ketahui. Jadi untuk kota A kita dapat N1-nya yaitu 100 karena sebanyak 100 pemilik mobil. Sebanyak 100 pemilik mobil, dan untuk X1-nya 72 orang. Untuk N2, X2-nya yaitu di kota B sebanyak 100 pemilik mobil dan X2-nya 66 orang. Dari N dan X yang kita ketahui, kita bisa dapat P topinya. Untuk rumusnya P1 topi sama dengan X1 per N1 didapat 0,72, dan P2 topi X sama dengan X2 per N2 didapat 0,66. Dimana kita juga mengetahui bahwa 1 min alfa sama dengan 90% sama dengan 0,9. Yang ditanya merupakan estimasi selisih dua proporsi dari P1 min P2-nya dengan interval keyakinan sebesar 90%. Lalu penyelesaiannya tinggal kita substitusikan saja ke interval keyakinan.
dan kita dapat P1 min P2 P1 min P2 lebih besar dari 0,06 min Z alfa per 2 kali 0,0471 dan lebih kecil dari 0,06 plus Z alfa per 2 kali 0,0471 sama dengan 0,9. Nah, Z alfa per 2 nya ini kan belum kita ketahui, maka harus kita cari. Untuk interval keyakinan itu sebesar 90%. Maka untuk alfa per 2 nya kita bagi 2 menjadi 45% atau 0,45. Lalu kita cari di tabel distribusi normal Z untuk 1 min alfa di mana nilai 0,45 ada. Jadi di sini kita dapat 0,4495 dan 0,4505 di 1,64 dan 1,65. Kita cari yang terdekat yang di tengah. Maka kita dapat Z alfa per 2 nya yaitu 1,645. Kita kalikan, kita hitung seperti biasa dan didapat P1 min P2 lebih dari min 0,04737 dan kurang dari 0,16737 sama dengan 0,9. Jadi bisa kita simpulkan dengan keyakinan sebesar 90% didapatkan bahwa proporsi pemilik mobil taat bayar pajak di kota A lebih besar dibandingkan dengan di kota B dengan estimasi 4,7% sampai 16,74%. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.